Telapak tangan dan kaki anak itu berkerut, seperti menunjukkan terendam air sekitar waktu sebelum dia meninggal. Kerongkongannya juga mengandung residu coklat tua, yang berarti muntah sebelum kematiannya. Kok ada ya orang setega ini terhadap balita? Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik dan banyak rezeki. Kembali lagi bersama saya, Nita Syanturi, dalam segmen Misteri. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan tanda lonceng agar kalian tahu jika Nita Syanturi upload video terbaru. Kalau cerita anak kecil bisa identik dengan kata kebahagiaan dan lucu. Kita nggak tega ngeliat anak kecil kalau sakit, namun di video ini aku akan menceritakan di mana anak ini jauh dari kata itu. Pada tahun 1957 di bulan Februari, tepatnya di Philadelphia, Amerika Serikat, ditemukan seorang anak kecil berada dalam kotak yang sudah tidak bernyawa. Anak kecil itu berada dalam kotak atau dus yang sudah ditutup dengan selimut. Setelah diselidiki, anak kecil itu baru berumur sekitar 5 sampai 6 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkulit putih, rambutnya berwarna coklat, dan memiliki mata berwarna biru. Beratnya sekitar 13 kilo. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi menemukan memar pada bagian tubuh dan tulang rusuknya. Terlihat melalui kulitnya menunjukkan bahwa telah dianiaya sebelum meninggal. Anak itu memiliki 7 bekas luka di bagian tubuhnya. 3 diantaranya bekas prosedur bedah. Kok bisa ya? Anak yang masih balita sudah memiliki tanda bekas bedah dan luka lainnya di dada, di selangkangan, dan telah sembuh dengan baik. Namun ketiga, di pergelangan kaki kirinya tampak seperti sayatan yang dibuat untuk membuka pembuluh darah, sehingga jarum bisa masuk untuk memberi transfusi. Telapak tangan dan kaki anak itu berkerut, seperti menunjukkan terendam air sekitar waktu sebelum dia meninggal. Kerongkongannya juga mengandung residu coklat tua, yang berarti muntah sebelum kematiannya. Kok ada ya orang setega ini terhadap balita? Beberapa sumber menentukan bahwa anak itu meninggal karena dipukul benda tumpul. Buktinya ada 4 memar berbentuk bulat di dahi dan mengeluarkan darah. Dan ada juga yang mengatakan anak itu mati karena kekurangan gizi dan pelecehan lain yang dialaminya. Belum tahu pasti kapan meninggalnya anak itu karena cuaca di bulan Februari di Philadelphia dingin dan hujan, sehingga sulit untuk menentukan tanggal, waktu kematian yang pasti. Namun, membuat kasus ini begitu menyedihkan. Korban tidak dikenali atau lebih parahnya, tidak mempunyai keluarga. Itu dibuktikan dari Philadelphia mencetak 4.000 lembar dengan gambar anak laki-laki dibagikan ke seluruh area. Namun, kabarnya nihil. 270 personil kepolisian menyisir TKP supaya mereka bisa menemukan bukti tentang kasus kematian anak tersebut. Detektif juga mencoba melacak informasi berdasarkan selimut yang membungkus bocah itu. Mereka menemukan bahwa itu dibuat di Swannanoa, North California, Granby, Queens. Namun, karena ribuan telah diproduksi dan dikirim di seluruh Amerika Serikat, para penyelidik tidak dapat menentukan di mana itu dibeli. Hingga akhirnya polisi membuat anak itu berfoto layaknya orang hidup. Karena mungkin aja foto yang meninggal tidak dikenal orang. Ya karena mungkin banyak bekas luka-lukanya kali ya. Namun tidak ada satupun yang mengenalinya hingga akhirnya anak itu dimakamkan di ladang pembuat tembikar. Jadi kalian yang belum tahu, tembikar itu adalah tempat pemakaman orang miskin dan orang asing. Jadi menurut kalian sebenarnya apa yang terjadi pada anak tersebut? Dibunuh? Atau anak ini pergi bermain ke hutan dan terjebak di hutan sehingga dia kekurangan gizi? Komen di bawah. Sampai sekarang kasus ini belum ditutup dan kematian anak tersebut masih misteri. Namanya juga misteri, bisa banyak versi. Tergantung kita bagaimana menyikapinya.